Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati. Alladhi min syekhana. Sya'alillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para peserta pengajian yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang najis. Di kemarin kita sudah membahas tentang bangkai dan hukum memanfaatkan bangkai tidak boleh kecuali kulitnya bisa dimanfaatkan, namun dengan cara disucikan melalui ad-dibagh atau penyamakan, disamak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang najis. Jadi semua yang terkait dengan bangkai, baik itu rambut, bulu, semuanya itu najis. Dan tidak ada yang bisa disucikan kecuali cuman kulitnya saja, seperti penjelasan yang kemarin. Dalil yang dibuat bijakan ulama untuk mengharamkan bangkai dan semua anggota tubuhnya kecuali kulitnya adalah firman Allah yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu ila akhirih, surah Al-Maidah. Jadi diharamkan bagi kalian semua mengkonsumsi bangkai dan darah. Di sini Allah mengharapkan bangkai dan darah. Mengharamkan bangkai berarti itu menunjukkan terhadap kenajisan bangkai itu sendiri. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa bangkai itu haram dan najis. Karena apa? Kok menunjukkan najis? Kok para fuqaha menyimpulkan hukum najis pada bangkai? Karena Allah menyatakan haram bagi kalian bangkai. Berarti keharaman bangkai itu menunjukkan terhadap kenajisannya. Seperti itu. Jadi kemudian kemarin sudah disebutkan bangkai itu adalah hewan yang meninggal, yang mati ya, tanpa disembelih secara syarak, atau disembelih tapi tidak sesuai persyaratan. Kemudian hukum anggota tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Jadi anggota tubuh yang terpisah dari hewan saat masih hidup itu hukumnya sama seperti bangkai hewan tersebut ketika mati. Jadi saya ulangi, hukum anggota tubuh yang terpisah atau terlepas dari hewan yang masih hidup itu hukumnya sama seperti hewan tersebut ketika sudah mati. Berarti ketika sudah dibangkai. Kalau bangkainya hukumnya suci, maka suci. Jika bangkainya najis, maka najis. Ini karena ada sabda Nabi ya. Ma quti'a min hayyin fahuwa kamaitatihi. Jadi sesuatu yang terlepas dari hewan yang hidup, maka hukumnya seperti bangkainya. Berarti jika demikian, maka anggota tubuh yang terlepas dari manusia juga ikan dan belalang hukumnya suci. Kenapa? Bangkainya manusia yaitu jenazah ketika sudah mati kan disebut jenazah atau bahasa kasarnya bangkai. Jadi bangkainya manusia, bangkainya ikan dan belalang itu hukumnya suci, tidak najis. Karena memang manusia kita sudah paham ya. Manusia itu semuanya suci, baik kafir atau Islam semuanya suci ketika mati, nggak najis. Begitu juga belalang dan ikan, karena kita mengkonsumsi ikan itu kan dalam keadaan mati. Nah, kalau
dari yang lainnya selain 3 ini, maka hukumnya najis. Seperti anggota tubuh yang terpisah dari sapi ya. Sapi itu hukumnya najis kalau jadi bangkai. Kalau bangkainya sapi kan najis. Berarti anggota tubuh yang terpisah dari sapi ketika masih hidup itu hukumnya najis. Jadi cuma 3 ini pengecualiannya, yaitu manusia, belalang, dan ikan. Kecuali ada pengecualian, karena ada kaidah likulli syai'in mustatsnayan. Setiap sesuatu itu punya pengecualian. Ini pengecualian dari kaidah ini, hukum ini adalah kecuali bulu, baik bulu itu halus atau yang kasar, bulu hewan yang bisa dimakan. Jadi meskipun terlepas, bulu ini kan termasuk anggota tubuh. Atau rambut, bulu sama. Rambut atau bulu yang terlepas dari hewan yang bisa dimakan, maka hukumnya suci secara ijma, artinya kesepakatan ulama. Baik terlepasnya itu disengaja, artinya dicabut, atau terlepas dengan sendirinya. Kita tidak akan membahas tentang bagaimana hukum mencabut bulu hewan, tidak. Kita cuma membahas hukumnya. Jadi meskipun sengaja dilepas bulunya hewan yang bisa dimakan tadi, atau terlepas sendirinya, hukumnya tetap sama, yaitu suci. Jadi namanya bulu ayam, bulunya sapi, bulunya kambing dan sebagainya, yang penting hewan yang bisa dimakan, ini hukumnya suci. Ini pengecualian dari hukum anggota tubuh yang terpisah saat masih hidup najis, kecuali bulunya hewan yang bisa dimakan. Ini pengecualian, hukumnya suci. Kemudian di antara yang najis juga adalah susu ya. Susunya hewan yang tidak bisa dimakan. Saya ulang, di antara hal-hal yang najis adalah susunya hewan yang tidak bisa dimakan. Jadi semua susu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya itu najis, kecuali susunya manusia. Manusia itu juga hewan, karena hewan itu ada yang hayawanun nautik, hewan yang bisa mempunyai akal, artinya berakal, itu manusia, itu hewan. Selainnya itu namanya hewan-hewan yang tidak bisa berakal atau binatang. Nah, susunya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya itu najis, kecuali susunya manusia. Meskipun manusia itu termasuk hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, tetapi ini pengecualian, sebab firman Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah memuliakan bani Adam, keturunan Nabi Adam. Berarti ketika Allah memuliakan anak keturunan manusia, anak keturunan Adam, Nabi Adam, berarti juga tidak menghukumi najis terhadap susunya, susu anak Nabi Adam. Karena apa? Susunya itu merupakan mansya'un nas, artinya tempat pertumbuhannya manusia itu kan dari susu, seperti itu. Jadi hukum Allah memuliakan keturunan Nabi Adam, itu juga menunjukkan bahwa bangkainya anak keturunan Nabi Adam itu tidak najis. Begitu juga mansya'uhu, artinya tempat pertumbuhannya yaitu susu juga tidak najis. Kemudian di antara yang najis juga adalah
apa ya? Tadi susu ya. Susunya hewan yang tidak bisa dimakan itu najis kecuali manusia. Susunya manusia. Kemudian juga darah juga termasuk najis. Kemudian kencing, mani ini suci ya. Yang najis itu madhi ya, madhi, kemudian wadi, kemudian madi. Di sini perlu kita membedakan apa itu mani, apa itu madhi, apa itu madi. Definisinya beda, hukumnya juga beda. Kalau mani itu hukumnya suci. Maninya semua hewan itu hukumnya suci, kecuali maninya anjing dan babi. Jadi maninya hewan itu hukumnya suci semua. Karena apa? Itu asal dari ya, pertumbuhan hewan itu sendiri. Asal dari keberadaan hewan itu kan dari mani. Jadi maninya semua hewan itu hukumnya suci. Cuman pengecualiannya ada dua, yaitu kecuali maninya anjing dan maninya babi dan anak keturunannya. Itu mani itu adalah cairan kental. Cairan kental mani ini bisa diketahui dengan cara 3. Yang pertama, tadaffuk. Ini perbedaan mani dengan yang lain ya nanti ya. Mani itu bisa diketahui dengan 1, tadaffuk, muncrat. Jadi mani itu keluarnya muncrat. Kemudian yang kedua, atau kalau tidak muncrat, satunya lagi apa? Kriterianya, sifat-sifatnya adalah ataladdud, enak. Jadi keluarnya itu enak. Kalau tidak muncrat tapi enak keluarnya, berarti itu mani. Kalau kedua kriteria ini tidak ada, maka yang ketiga, yaitu ketika cairan itu keluar dari kemaluan depan saat masih basah, itu kayak bau adonan roti. Ketika sudah kering itu seperti telur. Seperti itu. Itu perbedaan antara ciri-ciri khas mani. Jadi tadaffuk itu muncrat, atau keluarnya enak, atau yang ketiga ketika masih basah itu kayak adonan roti baunya ya. Kemudian ketika sudah kering itu seperti putih-putih telur. Jadi itu kriteria 3. Jika 3 sifat-sifat ini tidak ada, berarti itu bukan mani. Seperti itu. Itu mani. Sekarang ada lagi istilah namanya madhi. Madhi itu adalah cairan putih yang tidak kental yang biasanya keluar ketika syahwat. Jadi memangnya ketika syahwat itu biasanya ini yang sering dialami laki-laki ya. Ketika syahwat memuncak atau syahwatnya keluar, syahwatnya ya muncul, ini biasanya ada cairan putih di ujung kemaluan, itu namanya madhi. Itu hukumnya najis. Selain mani yang keluar dari kemaluan itu hukumnya najis kecuali mani. Jadi tadi madhi najis, yaitu air putih cairan putih yang tidak tebal yang keluar ketika biasanya syahwat. Kemudian ada wadi. Wadi ini adalah cairan keruh, putih tapi keruh, kental, biasanya keluar ketika kencing atau ketika membawa beban yang berat, memikul beban yang berat. Nah, jadi wadi ada madhi, ada mani, ada wadi. Wadi itu adalah cairan putih yang keruh dan kental yang biasanya keluar ketika kencing, sehabis kencing, atau ketika membawa beban yang berat, memikul beban yang berat. Seperti itu.
Jadi hukumnya mani itu suci ya. Semua mani baik dari hewan manusia atau hewan binatang itu hukumnya suci kecuali maninya anjing dan maninya babi dan anak keturunannya. Kenapa kok mani itu suci? Ya karena itu asal muasal hewan. Seperti itu. Dan itu yang bisa saya sampaikan tentang najis-najis karena waktunya terbatas. Mungkin besok akan kita menjelaskan tentang cara mensucikan dan pengklasifikasian najis. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.